Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Yang luar biasa dalam hidup kami, kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Di hari yang cerah sebelum kami aktivitas air, kami menggunakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan juga renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari kita akan baca Yehezkiel pasal 21. Yehezkiel pasal 21 ayat yang ke 20, Yehezkiel 21 ayat yang ke-28 sampai ayat 32. Yehezkiel pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Pedang Tuhan melawan Bani Ammon, dan engkau anak manusia berbuatlah dan katakanlah begini firman Tuhan Allah mengenai Bani Ammon dan cercaan mereka. Katakanlah pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan sungai mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu untuk ditetapkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka. Yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir, kembalikanlah itu ke asalnya di tempat penciptaannya dan di negeri asalmu. Aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku ke atas kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang bumi yang menimbulkan kemustaan. Engkau menjadi makanan api dan darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan ingat lagi sebab Tuhan yang mengatakannya. Oke, puji Tuhan. Gimana pedang Tuhan melawan Bani Ammon? Siapakah Bani Ammon itu? Siapakah Bani Ammon ini? Ammon adalah keturunan dari Lot dengan anak gadisnya. Di mana anak gadis itu memperkosa bapaknya atau Lot itu, maka lahirlah salah satu anak yang bernama Moab, yang satu melahirkan anak Ammon. Sebagaimana Kejadian 19 ayat 34 46. Kejadian 19 ayat 34 sampai Kejadian 19 ayat 38 sampai 38. Kejadian 19 ayat 38, di mana satu lahir daripada bernama Ammon, ya. Ammon ada keturunan Lot dengan kedua anak ini, ya. Kedua anaknya ternyata anak ini memperkosa bapaknya, ya. Memperkosa bapaknya, maka lahirlah anak yang bernama Ammon, sebagaimana Kejadian 19 ayat 38 itu, ya. Kalau lihat keadaan dunia, jadi sekarang kita lihat banyak bapak memperkosa anak kandungnya, katakan sampai hamil. Saya bilang itu nggak aneh, tapi sudah sekarang firman Allah sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Anak gadis memperkosa bapak. Bukan anak kan bapak kandung memperkosa anak, tetapi anak memperkosa bapak. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sekarang kita nggak perlu bingung, karena sudah terserah bagaimana apa yang terjadi dalam hidup dunia ini. Bahwa manusia semakin hari semakin jahat, dan apa yang terjadi pada zaman Lot juga terjadi, bisa terjadi pada zaman sekarang, di mana anak gadis memperkosa bapaknya dan lahirlah anak yang bernama Ammon dan Moab. Inilah kehidupan yang rusak, kehidupan yang bejat,
kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan, pedang Tuhan akan melawan Bani Amon. Ya, pedang Tuhan akan melawan Bani atau manusia yang hidupnya bejat. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Sebagaimana firman Tuhan pada Yeskiel 21 ayat 31. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyembuhkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang menimbulkan kemusnahan. Engkau makan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan ingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakan. Ya, Tuhan begitu murka melihat perbuatan Bani Amon, perbuatan manusia yang hidup bejat. Ya, pada akhir banyak bejat-bejat yang terjadi, banyak bayi-bayi yang dibuang di kolong jembatan, di tempat sampah, di kali, dan macam-macam, bahkan yang ada dibunuh. Dan apa yang terjadi pada zaman lalu tidak terjadi pada zaman sekarang. Karena manusia, kalau dia tidak mau bertobat, hukuman Tuhan akan datang. Dan firman Allah katakan, pedang bahkan hukuman. Sebagaimana tadi ayat 31, Tuhan akan mencurahkan geramnya atau marahnya. Bersiapa? Atasmu, pada kata Bani Amon. Menyembuhkan api murka Tuhan kepada Bani Amon dan menyerahkan Bani Amon ke tangan orang yang menimbulkan kemusnahan. Ya, satu ketika bumi akan dihukum. Jelas. Ya, bumi akan dihukum. Dan jelas firman Tuhan katakan 2 Petrus 1:3. Ya, hukum oleh api, ya, dihukum oleh api. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, 11 dan 12. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11 dan 12. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11 dan 12. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti mencuri pada hari, langit akan lenyap dengan gemuruhan dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu yang akan hancur, cara demikian betapa suci sekali kamu harus hidup. Jadi kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Padahal itu langit akan binasa dalam api, dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya api. Jelas firman Tuhan satu ketika digenapi. Pedang hukuman Tuhan akan menabrak bumi. Maka firman Allah katakan betapa suci dan saling kita hidup. Ya, kita memperhatikan hidup kita dengan baik. Kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kita tidak bermain-main apa yang katakan dosa. Supaya ketika kita tidak menyesal. Satu kita kecewa, menyesal, itu sudah tertutup. Pintu anugerah Tuhan sementara yang tertutup. Kalau kita tidak mau mempersiapkan hidup dengan baik, kita akan menyesal. Tuhan memberkati kita. Benar Bapa di surga, pedang akan mana pada Amon. Siapakah Amon? Hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang bejat, dan Tuhan marah melihat kehidupan yang bejat. Biarlah kami yang hadir menjaga kesucian hidup kami dengan baik Tuhan. Kami tidak main-main dosa, hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Engkau telah memimpin sepanjang hari pas hari, dan lebih pada Tuhan, sebentar kami cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Engkau, dan kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja ke depan. Berkat kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Kau cinta pada tanah air Indonesia Tuhan. Yang mati semakin berkurang, tapi yang sakit juga semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Mulai vaksin mereka mau taat dengan baik. Mohon kemurahan Tuhan, jangan ada varian yang terjadi
gelombang ketiga, tapi karena Tuhan cinta kami sehingga anak-anak bangsa kami memperhatikan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.